Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Diceritakan kalau Abu Nawas pernah bekerja kepada majikan yang pelit. Dan di akhir ceritanya ia memilih untuk berhenti setelah ia mengerjai majikannya tersebut. Nah, kali ini Abu Nawas kembali bekerja pada saudagar yang lain. Tapi majikannya kali ini sangat baik hati dan pengertian. Bahkan ketika Abu Nawas melakukan kesalahan, sang majikan menegurnya dengan lemah lembut. Abu Nawas pun menjadi betah kerja di tempat majikan barunya itu. Namun tidak bagi sang majikan. Sang majikan menganggap kalau Abu Nawas tidak pernah menyelesaikan tugasnya. Misalnya, pada saat Abu Nawas disuruh untuk membeli 3 butir telur, dirinya tidak langsung membeli ketiga telur tersebut, melainkan ia membelinya satu persatu. Sehingga untuk membeli ketiga telur itu, dirinya sampai bolak-balik 3 kali ke warung. Hal itulah yang membuat sang majikan agak kurang suka dengan kinerja Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kemarilah," kata majikannya. "Sebenarnya aku telah mengakui jika engkau adalah orang yang baik. Namun kamu sangat lamban dalam bekerja." Mendapat teguran dari sang majikan, Abu Nawas merasa dirinya akan diberhentikan dari pekerjaannya. Lalu dengan sigapnya, Abu Nawas langsung merayu sang majikan. "Mohon maaf Tuan Majikan, saya memang salah. Saya jamin hal itu tidak akan terulang kembali. Untuk kedepannya saya akan mengerjakan sekaligus supaya cepat selesai," kata Abu Nawas. Karena sang majikan merasa kasihan, ia pun masih mempekerjakan Abu Nawas di rumahnya. Sedikit demi sedikit Abu Nawas mulai belajar agar tak mengulangi kesalahannya. Hingga pada suatu hari sang majikan jatuh sakit. Ia hanya terbaring lemas di tempat tidurnya. Dengan perasaan iba, Abu Nawas bertanya kepada sang majikan, "Tuan, adakah yang bisa saya lakukan?" Sang majikan yang sedang terbaring lemas di tempat tidurnya menoleh ke arah Abu Nawas. Ia pun lalu berkata, "Wahai Abu Nawas, carikan aku seorang tabib untuk mengobati sakitku." Mendapat perintah dari sang majikan, Abu Nawas bergegas pergi untuk mencari seorang tabib. Setelah sekian lama ditunggu, akhirnya Abu Nawas kembali bersama seorang tabib. Akan tetapi, ia tak hanya mengajak seorang tabib, ia juga mengajak beberapa orang untuk ikut bersamanya. Melihat hal itu, sang majikan pun merasa heran. "Abu Nawas, aku hanya menyuruhmu untuk mencari seorang tabib. Tapi kenapa kamu mengajak serta orang-orang ini?" tanya sang majikan. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Biar saya tidak bolak-balik Tuan." "Maksudmu bagaimana Abu Nawas?" tanya sang majikan bingung. "Jadi begini Tuan, setelah Tuan diperiksa tabib, biasanya kan nanti Tuan disuruh minum obat. Nah, saya ajak sekalian tukang obatnya. Sedangkan tukang obat biasanya butuh ramuan untuk membuat obatnya. Maka saya ajak juga penjual ramuan obat-obatan. Tapi karena saya khawatir Tuan tidak bisa disembuhkan, pastinya Tuan akan meninggal. Maka saya ajak juga tukang penggali kubur." Abu Nawas mencoba menjelaskan. "Aduh, Abu Nawas, kamu ini ada-ada saja," balas sang majikan sambil menepok jidatnya. Kisah selanjutnya. Abu Nawas yang terkenal cerdik juga terkenal dengan sifat dermawannya. Setiap ada kawan yang datang ke rumah, Abu Nawas selalu mengajaknya makan bersama. Namun sayang, kedermawanan Abu Nawas ini justru dimanfaatkan oleh kawan-kawannya yang rakus. Ketika mereka merasakan lapar, mereka mendatangi rumah Abu Nawas berpura-pura ingin bersilaturahmi. Tentu saja Abu Nawas menyambutnya dengan hangat dan mengajak mereka untuk makan bersama.
Semakin hari, semakin banyak kawan yang datang, sehingga membuat Abu Nawas mulai menyadari kalau dirinya hanya dimanfaatkan. Hingga akhirnya muncullah sebuah ide untuk mengerjai mereka. Suatu hari, saat kawan-kawan Abu Nawas datang, ia segera pergi ke belakang rumah, sementara mereka menunggu di ruang tamu. Kemudian Abu Nawas memasukkan beberapa batu ke dalam panci dan dimasaknya di atas tungku. "Dia pasti sedang masak makanan yang lezat," bisik salah satu dari mereka. "Kalau setiap hari seperti ini, kita bisa makan gratis selamanya," timpal lainnya. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas datang dengan membawa nampan dan diletakkan di atas meja. Lalu saat salah satu dari mereka membuka nampan tersebut, ternyata isinya air kuah bercampur batu. Mereka pun heran dan bertanya kepada Abu Nawas, "Isinya kok batu, Abu Nawas?" Abu Nawas membalasnya dengan berkata bahwa kehadiran dan persahabatan adalah yang paling utama, bukan makanan. Kisah selanjutnya. Karena kebutuhan ekonominya yang mendesak, Abu Nawas terpaksa akan menjual angsa miliknya. Ia pun bergegas pergi menuju pasar hewan. Tapi karena cuaca hari itu cukup panas, di tengah perjalanan Abu Nawas memilih untuk beristirahat sebentar. Saat ia duduk di bawah pohon yang cukup rindang, tiba-tiba datang seseorang menghampiri Abu Nawas. "Berapa harga keledaimu?" tanya orang itu. Abu Nawas menjawab, "Tuan, saya mau menjual angsa, bukan menjual keledai." Orang itu kembali berkata, "Saya tidak bertanya kepadamu, saya bertanya kepada angsamu." Ia pun lantas meninggalkan Abu Nawas. Rupanya orang tadi hanya ingin menguji kecerdikan Abu Nawas, dan kali ini Abu Nawas kena batunya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Baginda Raja menunjuk kawannya untuk menjabat sebagai gubernur di kota Abu Nawas. Tapi sayangnya, orang yang ditunjuk ini menyalahgunakan jabatannya. Dengan sewenang-wenang, dia memerintahkan para prajurit untuk menangkap para sastrawan yang dianggap pintar. Setelah beberapa sastrawan berhasil ditangkap, mereka dihadapkan kepada gubernur yang baru. Satu persatu di antara mereka ditanya oleh sang gubernur, "Menurutmu, saya gubernur yang adil atau zalim?" Sastrawan pertama menjawab, "Anda adalah gubernur yang zalim." Sang gubernur terperanjat dengan jawaban tersebut. "Apa alasanmu?" tanya sang gubernur. "Karena Anda telah menangkap kami tanpa sebab," jawab sastrawan pertama. "Prajurit, masukkan dia ke dalam penjara. Besok dia harus dihukum mati," titah sang gubernur. Sastrawan berikutnya dipanggil dan diberi pertanyaan. "Menurutmu, saya gubernur yang adil atau zalim?" tanya sang gubernur. "Tuanku adalah gubernur yang adil," jawab sastrawan kedua. "Apa alasanmu?" tanya sang gubernur kembali. "Karena tuanku sangat memperhatikan rakyatnya," jawab sastrawan tersebut. "Kamu pembohong. Prajurit, masukkan dia ke dalam penjara. Besok dia harus dihukum mati," titah sang gubernur. Begitulah seterusnya. Apabila dijawab adil ataupun zalim, sang gubernur tetap memberikan hukuman mati. Kemudian beberapa sastrawan yang belum tertangkap mendatangi rumah Abu Nawas. "Tolonglah kami, Abu Nawas. Beberapa kawan kita dijatuhi hukuman mati," kata mereka penuh khawatir. Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Kenapa gubernur melakukan hal itu? Bagaimana ceritanya?" tanya Abu Nawas heran. "Kami sendiri tidak tahu, Abu Nawas. Tanpa sebab, gubernur yang baru menangkapi para sastrawan di kota kita. Lalu mereka ditanya satu persatu, apakah dia gubernur yang adil atau zalim. Bila jawabannya zalim, akan dihukum mati. Bila jawabannya adil, juga tetap akan dihukum mati," kata mereka menjelaskan.
Pasti gubernur sakit. Dia sudah tidak waras, ucap Abu Nawas. Itulah kenapa kita kesini, Abu Nawas. Kita mendatangimu agar kau menyelamatkan kawan-kawan kita. Sebab rencananya besok kawan-kawan kita akan dihukum mati, tutur mereka. Baiklah, aku akan ke istana gubernur sekarang juga. Kalian pulanglah, ucap Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghadap sang gubernur. Melihat kehadiran Abu Nawas, sang gubernur langsung emosi. "Ngapain kau datang ke istanaku?" tanya sang gubernur. "Saya mendengar kabar Anda menyuruh beberapa prajurit untuk menangkapi para sastrawan pintar di kota ini. Tapi kenapa aku tidak ditangkap? Saya sangat tersinggung," jawab Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menganggap dirimu bagian dari mereka?" tanya sang gubernur. "Tentu saja, masyarakat di kota ini tahu siapa aku. Aku adalah sastrawan terpandai di kota ini," balas Abu Nawas. "Baiklah, Algojo, tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya," perintah sang gubernur. "Tunggu dulu, sebelum leherku dipenggal, perintahkan Algojomu agar jangan sampai merusak rambutku, sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur," timpal Abu Nawas. Mendengar itu, sang gubernur langsung tertawa. "Itulah jiwa kesatria yang aku kagumi darimu. Aku mengampunimu, Abu Nawas," kata sang gubernur. "Bolehkah aku meminta satu permintaan?" tanya Abu Nawas. "Apa permintaanmu? Katakan saja," jawab sang gubernur. "Saya juga minta pengampunan untuk kawan-kawanku," pinta Abu Nawas. Sejenak sang gubernur terdiam, lalu ia berkata kepada Abu Nawas, "Aku akan mengabulkan permintaanmu, tapi ada syaratnya. Kamu harus bisa menjawab 3 pertanyaanku," ujar sang gubernur. "Baik Tuan, saya siap menjawabnya," sahut Abu Nawas. "Menurutmu, aku gubernur yang adil atau zalim?" tanya sang gubernur. "Tuan, bukan gubernur yang adil, bukan pula gubernur yang zalim. Orang-orang yang zalim itu adalah kita. Sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang membalas kezaliman," jawab Abu Nawas. "Luar biasa, jawabanmu sungguh menakjubkan, Abu Nawas. Sekarang pertanyaan kedua, mana yang lebih bermanfaat, matahari atau bulan?" tanya sang gubernur. "Matahari terbit di siang hari bersamaan dengan terangnya dunia. Maka menurutku matahari kurang bermanfaat. Sementara bulan terbit di waktu malam yang menerangi dunia dan menjadikannya seperti siang. Maka menurutku manfaat bulan lebih besar." Sang gubernur pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas. Meskipun nyeleneh tapi masuk akal. "Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan yang terakhir. Menurutmu warna angin itu apa?" tanya sang gubernur. "Warna angin itu merah Tuan," jawab Abu Nawas enteng. "Apa alasanmu?" tanya sang gubernur kembali. "Kalau kita masuk angin, lalu badan kita dikerok, pasti akan muncul warna merah pada tubuh kita. Itu menunjukkan kalau anginnya sedang keluar. Berarti warna angin adalah merah," jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, sang gubernur dibuatnya tertawa terpingkal-pingkal. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas. Kamu mendapatkan apa yang kau inginkan. Ternyata apa yang dikatakan Baginda Raja tentangmu memang benar, Abu Nawas," tutur sang gubernur. Abu Nawas spontan kaget mendengar nama Baginda Raja disebut. "Maksudnya Tuan bagaimana?" tanya Abu Nawas penasaran. "Sebelum aku ditugaskan kemari, Baginda Raja memberitahu saya kalau di kota ini banyak sastrawan pintar, dan di antara sastrawan yang paling cerdik adalah kamu.
Saya berniat memanggil mereka untuk saya kasih hadiah. Tapi sebelumnya saya ingin mengerjai mereka dulu. Ternyata kamu malah datang untuk membantu mereka. Dan ini adalah suatu kesempatan bagi saya untuk menguji kecerdasanmu, kata sang gubernur menjelaskan. Jadi hukuman mati yang Tuhan berikan hanya pura-pura? Tanya Abu Nawas kaget. Benar Abu Nawas, saya hanya ingin mengerjai mereka sebelum aku memberikan hadiah kepada mereka, jawab sang gubernur. Abu Nawas pun terdiam sejenak. Kurang ajar, ternyata aku masuk ke dalam perangkapnya. Tunggu saja pembalasanku nanti, ucap Abu Nawas dalam hati. Kisah selanjutnya. Entah kenapa, tiba-tiba Abu Nawas merasa kangen dengan Baginda Raja. Untuk mengobati rasa kangennya, Abu Nawas memutuskan datang ke istana. Setibanya di istana, Abu Nawas segera menghadap Baginda Raja. Kebetulan kamu datang Abu Nawas, saya memang sudah kangen denganmu, kata Baginda Raja tanpa basa-basi. Abu Nawas menjadi senang bukan kepalang, karena ternyata Baginda Raja juga merasakan hal yang sama seperti dirinya. Kemari, duduklah di sampingku. Apa ada berita yang ingin kau sampaikan? Tanya Baginda Raja. Tidak ada Paduka yang mulia. Tujuan hamba datang kemari juga karena hanya merasa kangen ingin bertemu Baginda Raja, jawab Abu Nawas. Ketika keduanya sedang asik ngobrol, tiba-tiba Baginda Raja berdiri dari singgasananya. Sebentar Abu Nawas, aku mau ganti baju dulu, ucap Baginda Raja. Setelah Abu Nawas menunggu agak lama, Baginda Raja pun keluar dari kamarnya dan kembali menghampiri Abu Nawas. Betapa terkejutnya Abu Nawas melihat Baginda Raja menggunakan baju yang amat sederhana seperti dirinya. Dengan senyum penuh bahagia, Abu Nawas bertanya, "Ada gerangan apa? Tiba-tiba Baginda memakai baju seperti saya." "Saya ingin main ke rumahmu Abu Nawas," sahut Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas semakin bahagia. Apalagi ketika Baginda mengatakan dirinya tak mau dikawal. Ia hanya ingin pergi berdua saja dengan Abu Nawas. "Kalau boleh tahu, untuk apa Baginda main ke rumah hamba?" tanya Abu Nawas penasaran. "Ya pokoknya saya pengen aja main ke rumahmu," balas Baginda Raja. "Tapi sebelumnya hamba minta maaf Baginda yang mulia. Kondisi rumah hamba lagi berantakan. Saya khawatir Baginda tidak betah berlama-lama di rumah saya," ujar Abu Nawas. "Sudahlah Abu Nawas, toh saya tidak ingin minta apa-apa di rumahmu. Saya hanya ingin main ke rumahmu," timbal Baginda Raja. Karena Baginda memaksa, maka Abu Nawas pun mengalah. Mereka berdua lalu berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas yang jaraknya tak begitu jauh dari istana. Sesampainya di rumah, Baginda tak menyangka rumah Abu Nawas sangat sederhana. Tak ada barang berharga di rumahnya. "Kamu sendirian Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Benar Baginda, istri saya sedang menjenguk orang tuanya," jawab Abu Nawas. "Bukankah kamu sering menerima banyak hadiah dari saya? Tapi kenapa rumahmu tak ada satupun barang yang berharga?" tanya Baginda Raja kembali. "Benar Baginda, setiap kali hamba menerima hadiah dari Baginda, saya selalu bagi-bagikan kepada para tetangga yang miskin," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun semakin kagum dengan kepribadian Abu Nawas. Ia lebih memilih hidup sederhana dan membagi rizkinya kepada orang miskin. "Abu Nawas, saya ingin belajar tentang kebijaksanaan hidup darimu," kata Baginda Raja. "Oh, boleh saja. Tapi untuk mempelajari kebijaksanaan hidup tidak cukup hanya dengan teori saja Baginda Raja, tapi harus dengan praktek kehidupan yang dijalaninya,"
ucap Abu Nawas. Ya karena itulah saya datang ke sini Abu Nawas. Saya tidak keberatan kalaupun harus menginap di rumahmu, ujar Baginda Raja. Malam itu Baginda Raja tidak kembali ke istana. Ia berencana menginap di rumah Abu Nawas. Setelah malam tiba, Abu Nawas berencana memasak sayur sop untuk makan malam. Ia pun lalu membakar kayu di bawah tungku. Abu Nawas beberapa kali meniup-niup api yang mulai menyala. Melihat hal itu, Baginda Raja bertanya, "Abu Nawas, mengapa api itu kau tiup?" Abu Nawas menjawab, "Agar lebih panas dan lebih besar apinya, Baginda yang mulia." Setelah api besar, Abu Nawas mulai memasak sop. Ketika sop sudah matang, Abu Nawas menuangkannya ke dalam 2 mangkok. Satu diberikan kepada Baginda Raja, satunya lagi untuk dirinya sendiri. Karena sop masih panas, Abu Nawas beberapa kali meniup sop di mangkoknya. "Mengapa sop itu kau tiup?" tanya Baginda Raja kembali. "Agar lebih dingin dan enak dimakan, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Ah, aku rasa aku tidak jadi belajar kepadamu Abu Nawas. Kamu tidak konsisten dengan pengetahuanmu," ketus Baginda Raja mengagetkan Abu Nawas. "Maksud Baginda apa ya? Di mana letak ketidakkonsistenan saya?" tanya Abu Nawas heran. Baginda Raja menjelaskan, "Tadi waktu kamu meniup api, jawabanmu supaya tambah panas. Tapi ketika kamu meniup sop di mangkok, jawabanmu supaya dingin. Padahal keduanya sama-sama kamu tiup." Malam itu juga Baginda pulang ke istana diantar Abu Nawas. Di perjalanan keduanya bicara tentang berbagai hal. "Wahai Abu Nawas, sekarang berapa umurmu?" tanya Baginda Raja. 40 tahun Baginda, jawab Abu Nawas. 40 tahun? Beberapa tahun yang lalu waktu aku tanya umurmu, kamu jawab 40 tahun. Kenapa sekarang masih 40 tahun? Tanya Baginda Raja kembali. "Hamba konsisten Paduka yang mulia. Kalau saya jawab dengan angka yang berbeda, pasti Paduka akan menganggap saya tidak konsisten lagi." Mendengar itu Baginda Raja pun tertawa, dan Baginda Raja akhirnya menyadari tentang kekeliruannya. Kisah selanjutnya. Di majelis tempat Abu Nawas mengajar, murid-muridnya tampak serius mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh Abu Nawas. "Janganlah di antara kalian sampai berbuat zalim kepada siapapun, karena perbuatan tersebut nantinya justru akan membuat kita celaka," tutur Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menceritakan sebuah kisah tentang seorang raja zalim dengan seorang nelayan. Suatu hari si nelayan pergi ke laut untuk mencari ikan. Namun beberapa kali ia melemparkan jaringnya, tak ada satupun ikan yang tertangkap. Akhirnya pada hari itu si nelayan pulang tanpa membawa hasil. Sementara anak-anaknya terus menangis semalaman karena menahan rasa lapar. Esok paginya dengan berdoa sepenuh hati kepada Allah, si nelayan kembali mencari ikan di laut. Lalu Allah mentakdirkan sebuah ikan besar terperangkap dalam jaringnya. Betapa bahagianya hati si nelayan. Ia tak henti-hentinya memuji syukur kepada Allah. Si nelayan kemudian mengambil ikan tersebut untuk dibawanya pulang. Saat dalam perjalanan, ia berpapasan dengan rombongan kerajaan. Melihat ikan yang dibawa nelayan cukup besar, sang raja merasa takjub dan ingin memilikinya. "Hai nelayan, dari mana kau dapatkan ikan sebesar itu?" tanya sang raja. "Saya menjaringnya di laut, Paduka," jawab si nelayan. "Berikan ikan itu padaku," perintah sang raja. "Jangan Paduka, ikan ini akan aku jual untuk makan anak-anakku," balas si nelayan. "Kau berani menolak permintaanku, maka kau akan saya hukum mati," ancam sang raja.
Si nelayan berulang kali memohon agar ikannya jangan diambil. Akan tetapi sang raja tidak peduli. Ia merampasnya secara paksa dan dibawanya ke istana. Si nelayan pun hanya bisa pasrah. Ia menangis seraya berdoa, "Ya Allah, Engkau telah memperlihatkanku kekuatan orang zalim ini pada kelemahanku. Maka perlihatkanlah kekuatan-Mu padanya." Sementara sang raja yang sudah kembali ke istana tak sabar untuk menyantap ikan besar milik si nelayan. Ia pun mengambil ikan tersebut dan memberikannya kepada pelayan istana. Tiba-tiba ikan itu berputar dan menggigit jari sang raja hingga membuatnya merintih kesakitan. Akibat gigitan ikan, sang raja tak dapat tidur. Semalaman ia menanggung rasa sakit yang nyeri. Esok paginya, sang raja mengundang beberapa tabib untuk mengobati sakit yang dideritanya. Namun, dari sekian banyak tabib yang datang, tak ada satupun yang mampu menyembuhkannya. Akhirnya, ada salah satu tabib yang alim menyarankan supaya jari sang raja dipotong saja. Menurut sang tabib yang alim ini, jari sang raja sudah terkena racun. Kalau tidak segera dipotong, dikhawatirkan racun tersebut akan menjalar sampai ke lengan atas. Tapi meskipun jarinya sudah terpotong, sang raja masih merasakan sakit. "Paduka yang mulia, sepertinya racun ikan sudah menjalar. Paduka harus segera memotong lengan Paduka," kata sang tabib. "Apa tidak ada cara yang lain?" tanya sang raja. "Tapi kalau dibiarkan, racun tersebut akan menjalar ke tubuh Paduka, dan itu bisa mengancam nyawa Paduka," jawab sang tabib. Maka dengan berat hati sang raja memotong lengan tangannya. Akan tetapi tak ada perubahan atas kondisi sang raja. Ia masih saja merasakan sakit yang amat sangat. Melihat kondisi yang aneh dialami sang raja membuat sang tabib merasa heran. Harusnya Paduka sudah tidak merasakan sakit, tapi kenapa masih belum sembuh juga, pikir sang tabib. Kemudian dengan berhati-hati sang tabib bertanya, "Maaf Paduka yang mulia, kejadian yang dialami Paduka sungguh tidak wajar. Kalau boleh hamba tahu, dari mana Paduka mendapatkan ikan tersebut?" Sang raja pun menceritakan bahwa ikan yang didapat hasil dari merampas seorang nelayan. Mendengar hal itu, sang tabib lalu menyarankan kepada sang raja, "Lebih baik Paduka pergi dan cari dia dan minta maaflah padanya agar ia menghalalkan ikan yang Paduka rampas. Dengan begitu, maka tidak akan ada lagi anggota tubuh Paduka yang dipotong." Setelah mendengar saran tersebut, sang raja segera mencari keberadaan si nelayan. Dengan bantuan para pejabat dan pengawal istana, akhirnya rumah si nelayan berhasil ditemukan. Sang raja pun langsung menemuinya untuk meminta maaf dan meminta agar diikhlaskan ikan yang telah ia rampas. Dengan hati yang tulus, si nelayan memaafkannya. Sejak saat itu, sakit yang dialami sang raja menghilang, meskipun ia harus kehilangan salah satu tangannya. Dan untuk menebus kesalahannya, kebutuhan ekonomi keluarga si nelayan dijamin sepenuhnya oleh sang raja. Dan sang raja berjanji tidak akan pernah lagi berbuat zalim kepada rakyatnya. Setelah selesai menceritakan kisah raja zalim dan seorang nelayan, Abu Nawas menutupnya dengan sebuah nasihat. "Itulah kenapa kita dilarang berbuat zalim kepada siapapun, karena pada akhirnya justru kita yang akan menderita," tutur Abu Nawas kepada murid-muridnya. Kisah selanjutnya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menceritakan sebuah tokoh yang tak kalah lucunya dari Abu Nawas. Dia adalah Nasruddin Hoja. Suatu hari, Nasruddin sedang duduk-duduk santai di beranda rumah bersama sang istri tercinta. Tak lama, ia baru teringat bahwa keledainya ternyata belum diberi makan. Nasruddin lalu menoleh ke arah istrinya dan berkata, "Berdirilah dan berilah makan keledai."
Karena sang istri sudah capek seharian mengerjakan pekerjaan rumah, ia pun menolaknya. "Kamu saja yang berdiri dan berilah makan keledai," balas sang istri. Nasruddin yang tengah malas tetap bersikukuh tidak mau memberi makan keledainya. Karena tak ada yang mau mengalah, pertengkaran dan adu mulut akhirnya terjadi. Setelah lelah bertengkar, dibuatlah kesepakatan. Siapa yang pertama berbicara harus memberi makan keledai tersebut. Nasruddin pun memilih duduk di pojok ruangan. Hingga beberapa jam berlalu, ia masih juga tak ada suara darinya. Nasruddin betul-betul tak bergerak maupun berbicara. Melihat kelakuan suaminya ini, istrinya pun menjadi marah dan meninggalkan Nasruddin. Sang istri pergi ke rumah tetangganya dan menceritakan kelakuan suaminya. "Suamimu kan memang keras kepala, lebih baik kamu saja yang mengalah," kata tetangganya menasehati. Setelah waktu menjelang malam, sang istri memilih untuk tidak pulang. Ia membiarkan Nasruddin seorang diri di rumah. Tidak berapa lama, ada seorang pencuri yang akan masuk ke rumah Nasruddin. Ketika masuk, rumah Nasruddin sangat sepi, tak ada suara, yang membuat si pencuri yakin bahwa tidak ada siapapun di rumah itu. Namun sang pencuri sempat terkejut karena waktu melihat ke arah pojok ruangan, ada sosok Nasruddin yang duduk terdiam sambil terus melotot ke arah si pencuri. Si pencuri pun menjadi ketakutan. Ia langsung bersimpuh di depan Nasruddin untuk memohon ampun. Tapi Nasruddin tak memberi reaksi apapun. Ia tetap duduk terdiam dengan mata melotot. Melihat hal itu, si pencuri merasakan ada keanehan pada diri Nasruddin. Si pencuri lalu menepuk-nepuk bahu Nasruddin. Namun ia masih tetap terdiam dan tak bergerak. "Jangan-jangan orang ini menderita kelumpuhan dan bisu," pikir si pencuri. Si pencuri pun melanjutkan aksinya. Ia segera mengumpulkan barang-barang berharga yang ada di rumah Nasruddin. Sampai pada akhirnya, si pencuri mengambil sorban di atas kepala Nasruddin untuk mengetes apakah Nasruddin dapat berbicara atau tidak. Ternyata Nasruddin masih juga tidak bergerak. Ia betul-betul diam 1000 bahasa, seperti orang yang baru dikutuk jadi batu. Diuntungkan dengan kondisi yang demikian, si pencuri juga mengambil sorban Nasruddin serta mengambil semua barang-barang berharga. Si pencuri lantas kabur dengan membawa barang curiannya. Tidak lama berselang, masuklah tetangga Nasruddin dengan membawa semangkok sop yang panas. Melihat Nasruddin duduk dan tidak bergerak, tetangganya pun berkata, "Aku diutus istrimu untuk membawakan sop ini, karena saat ini kamu pasti sedang lapar." Namun Nasruddin masih saja tidak mau berbicara. Ia malah menunjuk kepalanya sendiri agar tetangganya mengerti bahwa ia sudah kehilangan sorbannya dan rumahnya juga baru saja kemalingan. Tetapi tetangganya tersebut tidak mengerti dengan maksud Nasruddin. Ia mengira Nasruddin menyuruhnya untuk meletakkan sop tersebut di atas kepalanya. Saat tetangganya menaruh mangkok di atas kepala Nasruddin, tentu saja sop mangkoknya langsung terjatuh dan bertetesan mengenai wajah, dagu, hingga badannya Nasruddin. Walaupun seluruh tubuhnya sudah basah dan belepotan, Nasruddin tetap saja diam dan tak bicara. Melihat tingkah Nasruddin yang aneh, tetangganya itu langsung pulang untuk memberitahukan kepada istrinya. "Suamimu aneh sekali, dia diam saja, padahal tubuhnya kesiram sop panas, dan isi rumahnya juga kosong semua. Sepertinya habis kemalingan," kata si tetangga kepada istri Nasruddin. Mendengar hal itu, istri Nasruddin pun segera bergegas pulang ke rumah. Setibanya di sana, sang istri sangat terkejut sebab isi rumahnya jadi kosong melompong, hanya tersisa meja dan kursi. "Kenapa rumah kita bisa kemalingan? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya sang istri penuh emosi. Alih-alih menjelaskan apa yang terjadi, Nasruddin malah berkata dengan santainya, "Pergilah dan beri makan keledai. Kamu sudah kalah karena berbicara terlebih dahulu. Jangan keras kepala dan turuti perintah suamimu." Mendengar itu, sang istri pun bertambah emosi. Ia langsung melemparkan sandal ke arah Nasruddin.
Kisah selanjutnya. Akhir-akhir ini beberapa menteri kerajaan kerap kali memberi kabar yang membuat Baginda Raja senang. Walhasil mereka sering pulang dengan membawa hadiah. Namun setelah Baginda Raja menyuruh orang kepercayaannya untuk menyelidiki kabar tersebut, hampir semuanya tidak benar. Yang ada justru sebaliknya. Baginda Raja pun menjadi geram karena ternyata beberapa menterinya yang sering memberi kabar baik tapi palsu itu semata-mata hanya mengharap imbalan hadiah dari Baginda Raja. Akhirnya beberapa dari mereka dipecat sebagai menteri dan diganti dengan yang baru. Karena terlalu seringnya mendengar kabar palsu, Baginda Raja pun menjadi kesal. Oleh karenanya, Baginda Raja membuat peraturan baru di istananya. Peraturannya adalah bagi siapa saja yang bisa membawa berita bagus untuk Baginda, maka Baginda akan memberikan hadiah yang sangat besar. Tapi syaratnya kabar itu tidak boleh palsu dan kabar tersebut harus membuat Baginda Raja senang. Jika kabar tersebut palsu atau Baginda tidak menyukainya, maka hukuman pancung akan menantinya. Terbukti ternyata peraturan itu berhasil, sebab dengan adanya peraturan tersebut, sejak saat itu tidak semua orang berani menghadap Baginda Raja, termasuk para menterinya. Namun tidak dengan seorang Abu Nawas. Di saat peraturan itu ditakuti oleh orang-orang, ia justru mendatangi istana dengan tujuan akan menyampaikan kabar yang menarik. Pagi itu, Abu Nawas berangkat menuju istana sendirian. Setibanya di gerbang istana, Abu Nawas dihentikan oleh beberapa prajurit penjaga kerajaan. "Ada perlu apa kamu kemari?" tanya prajurit itu kepada Abu Nawas. "Aku ada kabar menarik untuk Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas itu, prajurit tersebut terbesit niat jahat dalam pikirannya. Karena prajurit itu yakin kalau Abu Nawas pasti akan mendapatkan hadiah. "Hei Abu Nawas, kamu akan saya izinkan masuk, tapi kamu harus berjanji padaku terlebih dulu," kata prajurit kerajaan. "Janji? Janji apa?" tanya Abu Nawas tidak mengerti. "Kamu harus berjanji kepadaku, apapun hadiah yang akan engkau terima, kau harus membagi dua hadiahnya denganku," ujar prajurit tersebut. "Oh itu, baiklah," balas Abu Nawas sedikit jengkel. Abu Nawas pun lalu dipersilahkan masuk ke dalam istana. Sementara Abu Nawas merasa dongkol dengan ulah prajurit itu. Belum saja dirinya mendapatkan hadiah, tetapi sudah minta jatah saja. Kejengkelan itu akhirnya membuat Abu Nawas ingin memberi pelajaran kepada prajurit tersebut. Setelah masuk istana, Baginda Raja Harun al-Rasyid merasa senang melihat kehadiran Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, mendekatlah kemari. Adakah kabar gembira untukku?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja dong Baginda, hamba datang kemari pastinya membawa kabar gembira yang akan membuat Baginda senang," jawab Abu Nawas. "Tapi ingat Abu Nawas, kalau kamu sampai membawa berita bohong, kamu akan saya hukum pancung," kata Baginda Raja memperingatkan. "Ampun Paduka yang mulia, meskipun hamba sering mengerjai Baginda, tapi apakah saya pernah berbohong? Baginda kan tahu sendiri," balas Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun malah malu sendiri. Memang, walaupun Abu Nawas sering bertingkah konyol, tapi Abu Nawas adalah seseorang yang sangat terkenal dengan kejujurannya. "Baiklah Abu Nawas, sekarang katakan padaku, kabar apa yang ingin engkau sampaikan?" ucap Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menyampaikan berita yang amat langka dan jarang diketahui oleh masyarakat. Baginda pun merasa sangat senang dan puas dengan kabar tersebut. "Wahai Abu Nawas, kali ini tentukanlah sendiri hadiah mana yang engkau inginkan," kata Baginda Raja. Sekilas Abu Nawas melirik hadiah-hadiah yang ditawarkan kepadanya. Namun di luar dugaan, Abu Nawas malah menolaknya. "Ampun Paduka yang mulia, tapi
hamba tidak menginginkan hadiah-hadiah tersebut, ujar Abu Nawas. Loh, memangnya kenapa? Apakah kurang banyak? Tanya Baginda Raja. Bukan Baginda, tapi hamba menginginkan hadiah yang lain, jawab Abu Nawas. Oh begitu, katakan hadiah apa yang kau inginkan? Tanya Baginda Raja kembali. Terima kasih Paduka Yang Mulia. Jika diperkenankan, hamba meminta hadiah 100 cambukan saja, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun langsung tertawa mendengar permintaan Abu Nawas. Kamu ini ada-ada saja Abu Nawas. Itu sih bukan hadiah, tapi hukuman. Mana mungkin saya memberi hukuman, sementara kamu membawa kabar yang membuatku senang, kata Baginda sambil tersenyum. Tapi saya menginginkan hadiah dicambuk 100 kali Baginda, ucap Abu Nawas serius. Melihat Abu Nawas yang tampak serius itu, Baginda Raja menangkap ada sesuatu yang tidak beres yang ingin Abu Nawas tunjukkan kepadanya. Dengan sedikit keheranan, Baginda Raja pun akhirnya mengabulkan permintaan Abu Nawas. Lalu Baginda Raja menyuruh para algojo untuk mencambuk Abu Nawas. Hei algojo, cambuk Abu Nawas 100 kali. Tapi ingat, cambuk dengan pelan-pelan saja. Jangan sampai menyakitinya, apalagi sampai membekas luka, perintah Baginda Raja kepada para algojo. Singkatnya, para algojo sudah bersiap dan Abu Nawas dipersilahkan maju. Sesuai dengan arahan Baginda Raja, algojo itu mencambuk Abu Nawas dengan pelan. Namun tepat pada hitungan ke-50, Abu Nawas berteriak, "Berhenti!" Baginda Raja kaget mendengar teriakan Abu Nawas. Kenapa kamu minta berhenti Abu Nawas? Bukankah engkau sendiri yang menginginkannya? Ataukah kamu merasa kesakitan? Tanya Baginda Raja khawatir. Ampun Paduka Yang Mulia, hamba sama sekali tidak merasakan sakit. Tapi hamba sudah berjanji kepada prajurit penjaga pintu gerbang di depan, jawab Abu Nawas. Memangnya engkau menjanjikan apa kepada prajuritku Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Jadi begini Baginda, tadinya prajurit penjaga pintu gerbang telah melarang hamba untuk masuk, kecuali hamba mau berjanji untuk membagi 2 hadiah yang akan hamba terima. Kini hamba mohon kepada Baginda Raja, karena hamba sudah menerima cambukan 50 kali, maka sisa cambukan yang 50-nya lagi diberikan kepada prajurit penjaga tersebut, kata Abu Nawas menjelaskan maksudnya. Bukan kepalang murkanya Baginda Raja mendengar perkataan Abu Nawas. Tanpa membuang-buang waktu, prajurit itu dipanggil untuk masuk. Hei prajurit, kamu minta hadiah Abu Nawas dibagi 2 kan? Bentak Baginda Raja kepada prajurit itu. Algojo, cambuk dia 50 kali dengan sekeras-kerasnya, perintah Baginda dengan geram kepada para algojo. Tapi kenapa hamba dihukum cambuk Baginda? Tanya prajurit ketakutan. Karena Abu Nawas minta hadiah dicambuk 100 kali, dan sekarang giliran kamu. Akibatnya prajurit yang mencoba memeras Abu Nawas hampir pingsan dicambuk oleh para algojo. Setelah hukuman selesai dilakukan, Abu Nawas kembali berkata kepada Baginda Raja, Baginda, sebenarnya hamba ada 2 kabar yang ingin hamba sampaikan. Kabar pertama sudah saya sampaikan tadi, dan hadiahnya juga sudah saya bagi 2 dengan prajurit itu. Dan kabar yang kedua yang ingin saya sampaikan pastinya telah membuat Baginda marah. Tapi walau bagaimanapun, saya yang akan menanggung semua hadiah ini, meskipun itu berupa hukuman. Loh, kamu itu bagaimana Abu Nawas? Kabarnya saja saya belum dengar, kok aku sudah marah? Tanya Baginda heran. Buktinya, barusan saja Baginda marah ketika aku beritahu bahwa ada prajurit Baginda yang suka memeras. Itulah berita kedua yang sudah saya tunjukkan kepada Baginda. Baginda pun tertawa dengan ulah cerdik Abu Nawas itu. Iya, kamu memang pintar Abu Nawas. Baiklah, sekarang silahkan pilih hadiah mana yang kau inginkan.
balas baginda raja. Abu Nawas pun akhirnya pulang membawa hadiah, sekaligus memberi pelajaran kepada prajurit yang berani kurang ajar kepadanya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu kali saat hari besar Islam di komplek perumahan Abu Nawas akan mengadakan pengajian. Para warga lalu mengadakan rapat guna membahas siapa yang akan jadi pembicaranya. Kemudian salah satu warga berkata, "Ngapain kalian bingung? Suruh Abu Nawas saja yang ceramah." Rupanya usulan tersebut disambut baik oleh ibu-ibu yang juga hadir dalam rapat tersebut. Menurutnya, di samping pintar ilmu agama, Abu Nawas juga merupakan sosok yang jenaka. Seperti ibu-ibu pengajian pada umumnya, mereka selalu tertarik dan bersemangat manakala dai yang ceramah orangnya lucu dan pintar agama. Akhirnya, para warga sepakat bahwa Abu Nawaslah yang akan jadi pembicaranya. Kemudian beberapa orang perwakilan warga datang menemui Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, insya Allah rencananya di komplek kita akan mengadakan pengajian untuk menyambut hari besar Islam," kata salah satu dari mereka. "Oh, itu bagus. Aku sangat mendukungnya," balas Abu Nawas. "Kalau Tuan Abu tidak keberatan, kami meminta Tuan Abu yang jadi pembicaranya," kata mereka melanjutkan. "Loh, kenapa saya? Cari yang lain saja. Di sini kan banyak ulama yang ilmunya lebih pintar dariku," tolak Abu Nawas. "Ini bukan permintaan kami Tuan Abu, tapi permintaan para ibu-ibu pengajian. Kalau kami menolaknya, bisa-bisa kami kena semprot mereka," ujarnya. Mendengar itu, sejenak Abu Nawas terdiam. "Dasar ibu-ibu, kalau sudah ada maunya, pasti tidak bisa ditolak," pikir Abu Nawas. "Baiklah, aku bersedia," sahut Abu Nawas. Kemudian tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Acara pengajian diadakan dengan sangat meriah. Apalagi ketika para ibu-ibu tahu bahwa yang akan ceramah adalah Abu Nawas. Mereka dengan sangat antusias berbondong-bondong menghadiri pengajian. Singkat cerita, naiklah Abu Nawas ke atas panggung dan berdiri di depan podium. Setelah mengucapkan salam, ia melanjutkan puja dan puji syukur kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ia pun memulai ceramahnya dengan menceritakan kisah para nabi. Karena cara penyampaiannya diselingi canda tawa, banyak ibu-ibu yang merasa terhibur. Kini tibalah saatnya Abu Nawas menerangkan tentang arti sebuah keluarga yang diridhoi Allah. "Ibu-ibu tahu siapa Nabi Nuh?" tanya Abu Nawas. Mereka serempak menjawab tahu. Kemudian Abu Nawas melanjutkan ceramahnya. Keluarga Nabi Nuh itu suaminya taat, tapi istrinya durhaka. Anaknya juga ada yang ikut-ikutan durhaka. Sedangkan keluarga Nabi Lut, suaminya taat, anak-anaknya juga taat, tapi istrinya yang durhaka. Adapun keluarga Raja Fir'aun, suaminya durhaka, tapi istrinya taat. Beda dengan keluarga Nabi Ibrahim, suaminya taat, istrinya taat, anak-anaknya juga taat. Ibu-ibu yang hadir di sini, kalau disuruh memilih, kira-kira ingin keluarganya seperti keluarga siapa? Tanya Abu Nawas. Dengan penuh semangat, mereka menjawab, "Kami ingin seperti keluarga Nabi Ibrahim." Mendengar itu, Abu Nawas pun memuji pilihan mereka. "Tepat sekali pilihan kalian, tapi Nabi Ibrahim istrinya 2 loh Bu," kata Abu Nawas memberitahu. Spontan perkataan Abu Nawas ini membuat para ibu-ibu menjadi geram. "Pengajiannya tidak asik, kita pulang saja yuk," kata salah satu ibu-ibu. Seketika itu juga mereka membubarkan diri. Dan sejak saat itu mereka kapok mengundang Abu Nawas untuk mengisi ceramah pengajian.
Kisah selanjutnya diceritakan di zaman Bani Israel ada seorang lelaki yang taat beribadah. Suatu kali ia ingin melihat bagaimana cara iblis dan bala tentaranya menggoda umat manusia. Demi agar keinginannya terwujud, lelaki ini berpuasa selama 70 tahun lamanya. Dan di setiap tahunnya hanya 7 hari ia tidak berpuasa. Ketika ia menjalani ibadahnya tersebut, ia selalu berdoa kepada Allah supaya keinginannya dikabulkan. Namun, selama 70 tahun itu pula Allah tidak kunjung mengabulkan doanya. Hingga pada suatu hari lelaki ini berkata kepada dirinya sendiri, "Kenapa aku harus meminta sesuatu yang tidak ada gunanya bagiku? Seandainya aku meneliti kesalahan-kesalahanku dan dosa-dosaku kepada Tuhanku, niscaya ini lebih baik dan bermanfaat daripada apa yang aku mohonkan selama ini." Setelah berkata demikian, Allah mengutus malaikat untuk menemui lelaki tersebut. "Wahai hamba Allah yang bertakwa, sesungguhnya Allah telah mengutusku. Dia berkata kepadamu, sesungguhnya perkataan yang baru saja engkau ucapkan lebih Dia cintai daripada ibadah puasamu yang kau lakukan selama 70 tahun. Dan pada hari ini Allah mengabulkan keinginanmu. Allah membuka tabir kedua matamu. Lihatlah di sekelilingmu," kata malaikat memberitahu. Ketika lelaki itu membuka matanya, dilihatnya bala tentara iblis mengelilingi seisi bumi yang tak terhitung jumlahnya, sehingga tak ada satu orang pun melainkan dikerubuti ratusan setan, sebagaimana lalat mengerubungi bangkai. Melihat kejadian itu, lelaki ahli ibadah tersebut merasa ngeri. Ia pun kemudian bertanya kepada Allah, "Wahai Robku, siapakah yang dapat selamat dari gangguan setan sebanyak ini?" Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas, "Orang yang mempunyai sifat waro dan lemah lembut, dialah orang yang akan selamat." Ada kisah menarik lain tentang seorang Bani Israel yang rajin beribadah. Diceritakan bahwa lelaki tersebut menetap di sebuah biara yang terletak di atas pegunungan. Di sanalah ia menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah. Pada suatu hari, sebagaimana biasa, dia keluar dari tempat ibadahnya, berjalan-jalan di sekitar pegunungan sambil merenungkan tentang kekuasaan Allah. Ketika dia sedang berkeliling, ia berpapasan dengan seseorang yang tubuhnya sangatlah bau. Mendapati aroma yang tidak sedap, ia pun menutup hidungnya dan beralih ke tempat yang lain. Di saat itulah setan menampakkan dirinya dengan menyamar sebagai orang alim. Setan ini kemudian memberikan nasihat kepada lelaki yang ahli ibadah. "Sungguh amal-amal kebaikanmu telah sirna, dan persediaan amal kebaikanmu tidak dihitung di sisi Allah," kata setan memulai tipu dayanya. Mendengar penuturan tersebut, lantas si ahli ibadah bertanya, "Mengapa engkau berkata demikian?" Setan menjawab, "Karena engkau merasa jijik dengan bau tubuh orang yang tadi kau jumpai, padahal kalian adalah sama-sama anak cucu Adam." Seketika si ahli ibadah merasa menyesal. Tampak jelas kesedihan di raut wajahnya. Kemudian setan melancarkan aksi selanjutnya. Ia pun berpura-pura merasa kasihan. "Wahai lelaki soleh, bila kau ingin Allah mengampuni kesalahanmu, aku akan memberimu sebuah nasihat," kata setan. "Tolong beritahu aku apa yang harus aku lakukan," pinta si ahli ibadah. "Carilah seekor tikus, lalu kau gantungkan di lehermu ketika kau melakukan ibadah," jawab setan. Karena si ahli ibadah adalah orang yang bodoh, ia pun melaksanakan nasihat yang menyesatkan tersebut. Ia segera berburu seekor tikus dan menggantungkan di lehernya saat beribadah. Hal ini dilakukannya selama 60 tahun hingga ia meninggal dunia. Ia tidak tahu bahwa yang dilakukannya justru membuat ibadahnya tidak sah,
karena ia beribadah dengan membawa najis bersamanya. Dari kisah di atas menunjukkan bahwa ibadah tanpa didasari ilmu maka akan berbuah sia-sia. Rasulullah ketika mengomentari kisah tersebut, beliau mengatakan bahwa menuntut ilmu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Godaan dan rayuan yang dilakukan setan juga pernah dialami oleh Imam Syafi'i. Kala itu Imam Syafi'i sedang duduk di majelis mengajar murid-muridnya ilmu agama. Tiba-tiba iblis laknatullah datang dan ikut duduk di antara murid-muridnya. Ia menyamar dalam rupa seorang laki-laki seperti mereka. Kemudian iblis mengajukan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu mengenai zat yang menciptakanku sesuai kehendaknya dan dia menjadikanku sebagai hamba sesuai kehendaknya? Setelah itu jika dia berkehendak, dia memasukkanku ke dalam surga. Tapi sebaliknya, jika dia berkehendak, dia memasukkanku ke dalam neraka. Apakah dia berbuat adil atau berbuat zalim dalam hal tersebut?" Berkat petunjuk Allah, Imam Syafi'i bisa mengetahui bahwa orang yang bertanya adalah iblis laknatullah. "Hei kau musuh Allah, jika dia menciptakanmu sesuai apa yang engkau kehendaki, maka dia berbuat zalim kepadamu. Jika dia menciptakanmu sesuai apa yang dia kehendaki, maka Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya," jawab Imam Syafi'i dengan tegas. Bukan hanya kepada Imam Syafi'i, iblis juga pernah menggoda Nabi Isa alaihissalam. Diriwayatkan pada suatu hari Nabi Isa tengah berdiam diri di atas gunung. Lantas iblis mendatanginya dan berkata, "Bukankah engkau mengatakan bahwa manusia yang telah dikehendaki mati oleh Allah pastilah dia mati?" Nabi Isa menjawab, "Iya, itu benar." Iblis kembali bertanya, "Tapi kalau manusia itu tidak ditakdirkan mati bagaimana?" Nabi Isa menjawab, "Tentu saja tidak akan mati." Kemudian iblis berkata, "Kalau demikian, lemparkanlah dirimu dari atas gunung. Apabila memang Allah menghendaki engkau mati, maka engkau pasti akan mati. Dan apabila dia tidak menghendaki engkau mati, maka engkau pasti tidak akan mati." Mendengar itu, Nabi Isa membalas seraya menghardiknya, "Enyahlah engkau wahai makhluk terkutuk, sesungguhnya Allah lah yang menguji hambanya, sedangkan hambanya tidak berhak mengujinya." Di kisah yang lain, iblis mengumpulkan semua bala tentaranya yang ada di bumi. Ia pun berkata di hadapan pasukannya, "Barang siapa yang berhasil menyesatkan seorang muslim, maka saya akan memberikannya mahkota." Lalu salah satu dari bala tentara setan berkata kepadanya, "Wahai tuanku, saya terus-menerus menggoda si fulan sehingga dia menceraikan istrinya." Iblis membalas, "Ia hampir menikah." Bala tentara lain melapor, "Wahai tuanku, saya terus-menerus menggoda si fulan sehingga dia durhaka kepada orang tuanya." Iblis membalas, "Dia hampir berbakti kepada kedua orang tuanya." Bala tentara lainnya berkata, "Wahai tuanku, saya terus-menerus menggoda si fulan sehingga dia berbuat zina." Iblis membalas, "Bagus kamu." Bala tentara yang lain berkata, "Wahai tuanku, saya terus-menerus menggoda si fulan sehingga dia minum arak." Iblis membalas, "Bagus kamu." Bala tentara lainnya berkata, "Wahai tuanku, saya terus-menerus menggoda si fulan sehingga dia membunuh." Iblis membalas, "Bagus kamu." Dikatakan bahwa setan berkata kepada seorang perempuan, "Kamu adalah separuh dari bala tentaraku. Kamu adalah anak panah yang saya lemparkan yang tidak akan pernah meleset. Kamu adalah tempat rahasiaku. Kamu adalah utusanku untuk memenuhi kebutuhanku." Di kisah lain diriwayatkan ada seorang lelaki yang melaknat iblis 1000 kali dalam sehari.
Hingga pada suatu ketika saat ia sedang tertidur pulas, iblis mendatangi dan membangunkannya. "Bangunlah, dinding rumah ini akan roboh dan menimpamu." Si lelaki pun segera terbangun dan keluar dari rumahnya. Setelah ia selamat, ia bertanya kepada iblis, "Siapa Anda? Kenapa Anda begitu baik dan merasa kasihan kepadaku?" Iblis menjawab, "Aku adalah iblis." Mendengar itu, si lelaki pun terkejut dan heran. "Bagaimana mungkin? Padahal aku melaknatmu 1000 kali dalam sehari," tanya si lelaki. Iblis menjawab, "Hal ini kulakukan karena aku tahu kedudukan orang-orang yang mati syahid, dan aku tak ingin kau termasuk di antara mereka memperoleh kedudukan mulia karena mati syahid." Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Muslim, orang yang mati syahid itu ada 5. Pertama, orang yang meninggal karena terkena penyakit pes. Kedua, orang yang meninggal karena sakit perut. Yang ketiga, orang yang mati karena tenggelam. Yang keempat, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan. Dan yang kelima, orang yang mati syahid berperang di jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab.